Ya, selamat pagi episode pembeli yang terkasih. Salam sejahtera dan penuh damai selalu dalam Kristus Yesus. Pagi ini saya akan membawa renungan dengan judul Tuhan Selalu Ajaib. Dimulai dengan bacaan kitab pagi ini di kitab 2 Korintus 12 ayat 9. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dimulai dengan kesaksian tentang karya Tuhan di kehidupan perkuliahan saya di tahun 2004, tepatnya di bulan Oktober, selepas saya merayakan hari jadi kelahiran saya, malam di mana saat itu ada dorongan kuat, saat itu menasihati saya bahwa saya harus sekolah lagi lanjut ke perkuliahan. Saat itu dengan minim pengetahuan yang saya miliki mengenai kampus mana yang harus saya pilih, saat itu saya kembali digait Tuhan, saya kembali suara Tuhan berkata, saya harus kuliah. Dengan menetapkan hati, lalu saya mulai menggali informasi bagaimana saya bisa masuk ke perguruan tinggi swasta saat itu. Dengan kelemahan yang saya miliki yaitu dengan budget dana yang belum dipersiapkan untuk perkuliahan. Juga minim informasi untuk jarak tempat saya bekerja ke tempat kampus saat itu, dan juga transportasi apa yang harus saya gunakan. Ya, waktu itu saya nekat saja dan saya yakin Tuhan selalu ajaib buat hidup saya. Lalu saya berbicara kepada orang tua saya bahwa saya ingin kuliah. Orang tua saya saat itu mendukung saya dengan keputusan yang saya ambil. Dan saya langsung ke perguruan tinggi swasta saat itu di hari Sabtu, tepatnya lepas saya pulang kerja pada Sabtu siang jam 1 saya berangkat ke kampus tersebut. Sampai di sana saya mencoba untuk menggali informasi tentang perkuliahan perguruan tinggi swasta saat itu. Saat itu juga sebelum saya kuliah, saya bekerja dulu selama 2 tahun. Dan juga baru Tuhan memantapkan hati saya untuk saya boleh upgrade pendidikan saya ke next level. Memang kairos Tuhan yang terbaik untuk saya. Lalu lanjut pada hari Sabtu itu saya memberanikan diri untuk ikut ujian saringan masuk. Waktu itu saya cek di ujian saringan masuk sudah masuk di gelombang keempat, kalau tidak salah. Biasanya gelombang pertama start dibuka pendaftaran di bulan Juni. Setelah itu saya membeli formulir pendaftaran kampus untuk ikut ujian saringan masuk kampus tersebut. Sudah mulai ikut ujian pertama tersebut, ternyata saya sudah dapat hasil dengan nilai yang D. Dengan nilai hasil tersebut dinyatakan saya bisa masuk kampus tersebut dengan biaya di level D atau di level 4. Masuk di perguruan tinggi swasta tersebut dinilai dari tes hasil ujian kita, tertinggi dari nilai A, yang terendah di nilai D. Semakin tinggi nilai yang kita dapat, semakin rendah biaya masuk perkuliahan tersebut. Dengan patah semangat saya mulai ke rumah saat itu. Kalau dibilang saat itu susah gampang ujian tersebut, ya memang begitu, ada yang susah, ada gampang juga soal-soalnya. Saat itu sebelum tes ujian pertama dilalui, saya juga tidak terlalu banyak belajar. Saya percaya saja Tuhan selalu beri hikmat buat saya. Lalu saya mencoba kembali ujian sering masuk yang kedua di gelombang selanjutnya. Alhasil saya bisa lulus di ranking B atau nilai B, atau di grade level 2 dalam pembiayaan pendidikan kampus saat itu. Dengan bangga saya dapat nilai tersebut. Syukurnya saya selalu berkata dalam diri saya, semua karena karya Tuhan saya bisa dapat hasil tersebut. Satu proses sudah selesai, masih ada lagi proses lain yang harus saya lewati. Itu pada saat mendaftar, saya memilih untuk masuk di jurusan komputer akuntansi di kelas malam. Dengan berbekal ilmu akuntansi yang sudah saya pahami waktu SMA, saya yakin bahwa saya pasti mampu menjalani perkuliahan dengan baik. Alhasil kondisi dan harapan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ternyata justru dan tersebut tidak ada di kelas malam saat itu. Yang ada pada saat itu hanya dua yang harus saya pilih. Yang pertama di jurusan teknik informasi, yang kedua di jurusan sistem informasi. Saya dengan PD-nya saya memilih jurusan kedua, yaitu sistem informasi. Lagi-lagi dengan minimnya pengetahuan dan kelemahan saya pada saat itu, kuasa Tuhan kembali nyata dalam kehidupan pendidikan perkuliahan saya, dan saya yakin Tuhan selalu aja buat saya. Tuhan selalu dikasih hikmat dan pintaran buat saya. Saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat dengan background yang berbeda-beda, dan saya mulai membangun persahabatan dengan mereka, dengan teman satu kelas saya. Saya berbagi sharing ilmu dengan mereka. Apa yang saya bisa,
maupun sebaliknya mereka sharing pengetahuan yang mereka miliki. Alhasil semua jalan dengan baik, lagi-lagi semua karena Tuhan. Saya bisa kuliah sampai selesai, kesimpulannya bisa saya rangkum saat ini ialah kita harus selalu positif dan yakin saja kalau Tuhan selalu ajaib dalam hidup kita. Jangan banyak berpikir dengan kepintaran kita, tapi coba berserah dan percayalah Tuhan akan selalu menolong kita. Kita ditutup dengan ayat firman di Yesaya 59 ayat 1. Inilah firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Alhasil firman apa yang kita baca, maka firman itu akan menjadi rema buat kehidupan kita setiap saat. Terima kasih untuk pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap proses kehidupan yang selalu Engkau topang dengan tangan-Mu, yang ajaib, yang selalu menyebut kami saat kami percaya dan berserah hanya kepadamu. Di setiap musim kehidupan kami, entah itu dalam saat senang maupun saat dalam kurang bahagia. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau selalu memimpin kami dan kasih-Mu selalu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, yang dalam nama Yesus kami sudah berdoa, Yesus. Amin.